Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran PPKN ya. Tetap belajar meskipun daring. Semoga kalian tetap semangat ya menjalani pembelajaran daring. Dan juga semoga tetap diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Allah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan. Al-Fatihah. Oke anak-anak, untuk pembelajaran daring kali ini, kalian anak-anak kelas 9 akan belajar PPKN dengan saya. Semuanya, baik yang diampu oleh Ustadz Yaya dan oleh saya sendiri. Ya, jadi kita akan belajar PPKN bareng-bareng. Nah, untuk materinya kita samakan. Ya, kita bahas materi, kita samakan. Jadi yang diampu oleh Ustadz Yaya dengan yang diampu oleh saya di pembelajaran daring, kita bahas materi yang sama ya. Dan hari ini kita habiskan materi di bab 1, sehingga nanti ketika masuk atau ketika minggu depan bertemu lagi, kita akan langsung membahas materi di bab 2 gitu ya. Oke, langsung saja kita membahas materi. Kita menuju ke papan tulis ya. Nah, di bab 1 materinya tentang keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di modul kalian itu ada materi tentang bentuk-bentuk keberagaman. Silakan dibuka modulnya. Dicari materi tentang bentuk-bentuk keberagaman. Ya. Nah, bentuk-bentuk keberagaman di sini ada 3. Yang pertama suku bangsa, adat istiadat, dan juga agama. Ada 3. Ya, suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Pertama, suku bangsa. Suku bangsa ini mencakup 4 hal, ya, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang biasa disingkat SARA. Mungkin kalian pernah dengar istilah SARA. Nah, ini kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu keberagaman yang pertama, bentuk keberagaman yang pertama. Pengertian keberagaman suku yaitu pengelompokan manusia berdasarkan budaya. Diingat kata kuncinya budaya. Ya, pengelompokan manusia berdasarkan budaya. Nah, budaya di sini punya banyak aspek. Misalkan dari tarian daerah, budaya tarian, budaya lagu daerah, budaya rumah adat, budaya misalkan pakaian adat, banyak. Contoh, misalkan kita ambil suku Jawa. Nah, budaya suku Jawa yang pertama tarian, ada reok Ponorogo. Kedua adalah lagu daerah, ada gundul-gundul pacul, ada lir-ilir. Kemudian rumah adat, ada rumah adat joglo yang ada di Jawa Tengah. Itu bentuknya seperti gazebo yang ada di Gedung Baru, Gedung Barat, yang dekatnya parkiran Bapak Ibu Guru. Nah, kurang lebih seperti itu bentuknya rumah adat joglo. Itu rumah adatnya suku Jawa. Nah, yang kedua ada agama. Pengelompokan manusia berdasarkan keyakinan, ya, berdasarkan keyakinan. Jadi keyakinan kalian apa? Oh Kristen, oh Islam, oh Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, ras. Ya. Di sini keyakinan tadi. Sini ada ciri fisik. Misalkan hidungnya mancung, matanya sipit, rambutnya hitam lurus, hitam keriting, rambutnya pirang. Nah, itu contoh dari ciri-ciri fisik. Yang suku bangsa yang keempat ada antar golongan. Ini pengelompokan manusia berdasarkan kedudukan. Ya, berdasarkan kedudukan.
Misalkan orang yang dianggap kedudukannya paling atas itu orang kaya, orang yang dianggap kedudukannya paling bawah itu orang miskin. Misalkan lagi presiden menempati kedudukan paling atas, RT menempati kedudukan paling bawah. Nah, itu contoh keberagaman antar golongan. Itu ya. Yang kedua ada adat istiadat. Nah, ini pengertiannya yaitu segala peraturan, segala tradisi, dan segala kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan dari zaman nenek moyang. Ya, saya ulangi pengertiannya, adat istiadat. Segala peraturan, segala tradisi, segala kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-menurun dari zaman nenek moyang. Ya, misalkan ada peraturan anak perawan tidak boleh duduk di depan pintu, nanti nggak payu rabi. Nah, itu kan dari zaman nenek moyang. Misalkan lagi jangan duduk di atas bantal, nanti udunen. Nah, misalkan lagi kalau makan dihabiskan, kalau nggak habis nanti ayamnya mati, nanti nasinya nangis. Terus ada lagi kalau anak perempuan kalau nyapu harus bersih, kalau nggak bersih nanti suaminya brewoken, jenggoten kayak gini. Ya, jenggoten. Nah, itu kan peraturan dari yang sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Nah, itu contoh dari adat istiadat. Ya, jadi segala peraturan, segala tradisi, segala kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan dari zaman nenek moyang, dari zaman dulu. Nah, ada 3 cara untuk memperoleh adat istiadat. Jadi maksudnya itu ada 3 cara. Kita itu menganut adat yang mana? Ya, misalkan kita orang Jombang. Nah, kita itu nganut adat apa? Adat yang mana? Adat suku Jawa kah? Adat suku Madura kah? Nah, ada 3 cara untuk memperoleh itu semua. Yang pertama itu parental. Nah, ini maksudnya garis keturunan yang ditarik dari ayah dan ibu. Ya, saya ulangi, parental, garis keturunan yang ditarik dari ayah dan ibu. Misalkan si A punya ayah dari orang Madura, ibunya dari Jawa. Nah, otomatis si A ini punya adat istiadat yang beda. Suku Madura dan suku Jawa itu punya adat yang beda. Nah, kalau di daerahnya itu nganut yang parental, maka si A boleh nganut dua-duanya, boleh melakukan adat istiadat dari dua-duanya, dari Madura dan dari Jawa. Ya, misalkan dari Madura ada tradisi ketika bayi baru lahir itu biasanya dijodohkan. Nah, itu boleh. Yang kedua ada patrilineal. Nah, ini garis keturunan yang ditarik dari ayah. Ya, contoh lagi tadi. Si A punya orang tua, ayahnya dari Madura, ibunya dari Jawa. Nah, ketika daerah tempat dia tinggal itu nganut yang patrilineal, maka si A tadi harus ngikut adatnya orang Madura, adatnya ayahnya. Berarti ketika si A baru lahir harus mau dijodohkan. Itu. Ya. Yang ketiga ada matrilineal. Ini garis keturunan yang ditarik dari garis ibu. Ya. Contoh tadi, si A punya orang tua Madura, ayahnya Madura, ibunya Jawa. Nah, ketika daerahnya nganut sistem atau cara yang matrilineal, maka si A harus ikut adatnya suku Jawa. Ya, seperti tadi kalau nyapu harus bersih, kalau nggak bersih, suaminya brewok. Ya. Nah, cara membedakannya, kalau ini mudah untuk diingat, parental itu kedua orang tua. Ini yang sering membingungkan antara patrilineal dan matrilineal. Cara mengingatnya kalian cukup ingat saja depannya. Kalau pa itu ya papa, anggap saja papa, laki-laki, ayah. Ya, patrilineal berarti pa, ayah. Kalau ma berarti anggap saja mama, berarti ibu, matrilineal. Berarti dari garis keturunan ibu. Nah, itu cara mengingatnya biar nggak terbalik. Oke ya. Yang ketiga ada bentuk keberagaman, yang ketiga ada agama. Ya, ini ada 6 yang diakui di Indonesia. Ya, ada 6. Ada 6. Ya, jangan dilebihkan. Kalau saya tanya, ada berapa agama di Indonesia? Jawabannya ada banyak. Tapi kalau pertanyaannya ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada 6.
ya, dicermati. Ada 6, Islam, ada Kristen, ya, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kemudian ada juga keyakinan ateis. Ateis itu bukan agama, tapi keyakinan. Orang ateis itu berkeyakinan segala sesuatu yang di bumi ini ada dengan sendirinya, termasuk manusia. Dan orang ateis itu tidak percaya dengan takdir. Ya, misalkan takdir saya begini. Nah, orang ateis itu nggak percaya. Mereka menganggap manusia bisa merubah semaunya sendiri, semampunya gitu. Oke. Kemudian kita ke yang kedua, permasalahan akibat keberagaman. Ada 4, ada konflik antar suku, antar agama, antar ras, antar golongan. Yang tadi, yang suku bangsa ini. Ya, antar suku sudah mudah. Misalkan suku Madura dengan suku Jawa, beda pendapat, akhirnya konflik. Antar agama, nah ini yang paling sering terjadi, antara agama satu dengan agama yang lain, atau bahkan sesama agama, sama-sama agama Islam tapi konflik. Ya, contohnya apa? Contohnya konflik ketika orang Islam dari golongan NU mengeluarkan fatwa untuk menyebut orang yang bukan Islam itu bukan orang kafir, tapi orang non-Muslim. Nah, itu orang dari Islam dari golongan lain protes, nggak setuju. Misalkan lagi contoh, NU mengeluarkan gagasan Islam Nusantara. Nah, orang-orang yang gagal paham protes juga. Nah, itu contoh konflik antar agama atau sesama agama. Konflik antar ras. Nah, contohnya suku Dayak dengan suku Madura. Pasti kalian pernah dengar istilah perang sampit yang terjadi di Kalimantan. Itu diakibatkan karena ras. Karena waktu itu dari dua belah pihak saling ejek ras, saling menghina ciri fisiknya. Makanya terjadi konflik. Kemudian konflik antar golongan. Nah, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, itu juga termasuk konflik antar golongan. Oke, kita langsung lanjut ke sini. Penyebab konflik. Ada di modul kalian itu ada banyak. Ya, kalau nggak salah ada 10. Ini saya ambil 4. Ya. Yang pertama, tidak ada persamaan pandangan. Jadi beda pendapat. Sama-sama mengklaim pendapatnya yang paling benar, pandangannya yang paling benar. Yang kedua, terjadi proses disosiatif. Nah, kemudian yang ketiga, stereotip kelompok. Nah, ini maksudnya menganggap kelompok itu sebagai kelompok dengan banyak kekerasan. Misalkan kelompok suku Madura, misalkan suku Jawa bilang suku Madura ini suku yang keras, sukanya kekerasan, misalkan gitu. Itu contoh ya. Kemudian ada sikap etnosentrisme, yaitu sikap cinta terlalu berlebihan kepada daerah sendiri dan cenderung meremehkan daerah lain. Yang berikutnya terakhir ada akibat dari terjadinya konflik. Ada perpecahan. Misalkan di dalam kelas ada beda suku. Kemudian beda pendapat antar satu itu tadi. Nah, terjadi perpecahan di dalam kelas. Ada kelompok ini, ada kelompok itu. Yang kedua ada kerugian, bisa kerugian harta benda, bisa juga kerugian nyawa. Ya, misalkan ketika perang sampit itu terjadi kerusakan di mana-mana. Nah, itu mengalami kerugian harta benda yang sekian miliaran. Yang ketiga ada kehancuran nilai-nilai norma. Misalkan nilai kasih sayang, misalkan nilai kekeluargaan, misalkan nilai persahabatan. Nah, itu akan rusak. Yang terakhir ada perubahan kepribadian. Misalkan tadi si A punya orang tua suku Madura, kemudian ibunya suku Jawa. Terjadi konflik antara suku Madura dan suku Jawa. Nah, konflik ini akan berimbas pada kepribadian anak itu tadi, si A. Yang awalnya ceria, awalnya banyak gerak, akhirnya jadi pemurung, pendiam. Nah, itu perubahan kepribadian. Nah, jadi ini ya, itu tadi materi di bab 1 sudah kita bahas semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanya di kolom yang sudah disediakan. Nanti akan ada nilai tambahan untuk yang bertanya ataupun yang menjawab. Misalkan ada teman yang bertanya, kemudian saya dan Ustadz Yaya kebetulan belum bisa menjawab,
entah sibuk atau apa, kalian tahu jawabannya, jawab aja. Nanti akan dicatat, terus dikasih nilai tambahan. Itu ya. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa nih?